Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-Islamu dinun syamil. Islam itu agama yang universal. Yashmal jami'a syu'unil hayah. Mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Wala yakhtassu bi syu'unil fardi. Islam itu tidaklah hanya mengkaji, mengkhususkan urusan pribadi. Atau ma yaduru an alaqatihi bi khaliqihi faqat, dan dia tidak hanya membahas hubungan dirinya dengan penciptanya saja, tetapi Islam itu agama yang sempurna, bahkan dinul adl, agama yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan setiap sesuatu haknya, bahkan mewajibkan kewajiban baginya. Ada hak dan ada kewajiban. Begitu jugalah dalam kehidupan keluarga, Islam memberikan aturan mainnya. Sehingga tidaklah hanya satu anggota keluarga saja yang masuk surga, mendapatkan ridho Allah, tetapi mengajak bersama untuk masuk surga. Islam mengajarkan kepada keluarga beberapa tuntunan-tuntunan, aturan-aturan, hak-hak dan kewajiban agar suasana ibadah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga betul-betul terrealisasi. Untuk itu wahai saudaraku, di bulan Ramadan ini, maka sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, penanggung jawab dalam keluarga, haruslah mengajak anggota keluarganya untuk menghidupkan ibadah di bulan Ramadan dalam keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hindarkanlah diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka, begitu juga keluarga kalian. Di sini sebagai kepala rumah tangga, dia harus mengajak anaknya, istrinya untuk betul-betul menghidupkan suasana ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak, bahkan menyuruh anak-anaknya, menyuruh istrinya atau orang yang dia tanggungi untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, untuk melaksanakan puasa, untuk sholat 5 waktu, untuk sholat qiyamul lail, tarawih, membaca Al-Quran sampai khatam, rajin bersedekah, dan juga meniatkan untuk membayar zakat. Dan di sini wahai saudaraku, ini penting sekali, terutama peranan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Maka harus memberikan motivasi bagi anaknya yang baru belajar berpuasa, diberikan motivasi dalam bentuk basyiran wa nadhira, targhiban wa tarhiban, diberikan bonus-bonus, diberikan reward, kemudian juga harus ada yang disebut juga punishment. Harus ada hal-hal hukuman yang membuat anak itu untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini wahai saudaraku, perlunya peran ayah, peran ibu untuk menjanjikan, memberikan bonus kepada anaknya bila kamu berpuasa sebulan penuh dalam bentuk latihan atau memang dalam bentuk kewajiban sudah balik misalnya, maka diberikan dia bonus. Atau misalnya untuk mengkhatamkan suci Al-Quran, maka diberikan waktu luang, diberikan fasilitas, diberikan hadiah sehingga dia termotivasi lebih dalam proses tarbiyah tersebut. Dan juga harus diingatkan agar ikhlas, tidak hanya mengharapkan pahala, tidak hanya mengharapkan bonus atau hadiah dari orang tua. Ini penting sekali. Begitu juga sebagai suami misalnya, bisa mengatakan kepada istri, adik,
bila engkau bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka abang akan tambah bonus pakaian baru. Misalnya, itu adalah sebuah motivasi yang luar biasa. Tentu Allah akan senang dengan hal tersebut. Tentu malaikat akan semakin senyum melihat kita yang memotivasi pasangan hidupnya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan, wahai saudaraku. Jangan sampai ada ayah yang fokus untuk beribadah lalu tidak peduli dengan anaknya, tidak peduli dengan istrinya. Ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itu bisa jadi yang akan menarik dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini selama Ramadan betul-betullah kita hidupkan suasana ibadah di bulan Ramadan. Harus terdengar di rumah kita lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan dalam sehari itu tidak ada lantunan ayat suci Al-Quran di rumah kita. Kemudian sholat-sholat sunnah dikerjakan di rumah. Dan amal-amalan yang lainnya seperti zikir masuk keluar rumah, zikir makan, zikir buka puasa, atau ketika sahur, masuk kamar, keluar kamar, bangun tidur, mau tidur, kemudian masuk WC dan yang lainnya. Maka di sini harus dihidupkan. Dan juga tanasuh, saling mewasiatkan, saling menasihati juga ada hadir dalam keluarga kita. Itulah yang kita inginkan, wahai saudaraku. Dan itu harus dinampakkan lebih ketika dalam Ramadan. Karena kita ingin meraih sebesar-besarnya pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.